Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak. Apa sih dampaknya? Yuk kita bahas bersama Tanya Dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, kali ini kita akan membahas mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak yang akan dijelaskan oleh ahlinya, Dr. Agnes Fatimah, spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo. Dok, kenapa sih pola asuh itu menjadi faktor utama dalam menentukan perkembangan psikologis anak dan juga kesehatan mental dari anak itu sendiri? Baik Mbak Gita, pola asuh itu memang sangat penting bagi pembentukan kepribadian seorang anak, di mana anak ini nanti akan tumbuh juga menjadi orang dewasa dan kepribadian mereka lah yang menentukan nantinya mereka akan mudah terkena gangguan jiwa atau tidak. Oleh karena itu, di pagi ini saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar pola asuh yang benar. Berarti kan ada pola asuh yang tidak benar. Betul. Tapi kami menjelaskan yang benar. Dasar-dasarnya apa? Di mana dasar inilah yang akan menentukan bentuk pola asuh yang benar tersebut. Satu, dasar-dasarnya, anak adalah inti dari keluarga, bukan pembuktian bahwa ortu tidak mandul. Itu. Kemudian bukan juga pelengkap keluarga. Anak bukan pelengkap keluarga, tetapi dia juga bukan investasi ortu, tapi dia benar-benar inti dari keluarga itu, di mana kedua ortunya terutama, karena yang dititipi adalah ortunya, itu harus mencurahkan, berjuang semaksimal mungkin, sebanyak mungkin hanya untuk anak itu. Hanya untuk tujuan kebaikan anak itu. Yang kedua, ingat anak itu bukan manusia dewasa yang kecil. Mereka memang masih anak dengan segala ketidaktahuan dan keterbatasan mereka. Kalau kita menganggap bahwa anak itu adalah manusia dewasa yang kecil, nanti akhirnya kita akan selalu memvonis mereka dengan sengaja membuat kesalahan yang sebetulnya mereka tidak tahu bahwa itu salah. Yang ketiga, anak adalah manusia yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental harus seimbang. Keempat, ortu punya kewajiban membantu mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, sehingga kelak menjadi manusia dewasa yang sehat raga, jiwa, dan sosialnya. Itu tujuannya, itu dulu. Oke. Berarti memang perlu dipahami bahwa ketika anak itu tumbuh, orang tua juga ikut tumbuh ya dok ya. Jadi nggak bisa hanya berpikiran bahwa oh anakku 7 tahun, selamanya dia akan menjadi anak yang 7 tahun. Otomatis orang tua juga harus mau berkembang dan juga berproses itu tadi ya dok ya. Betul Mbak Gita. Jadi anak itu berkembang sesuai dengan pola asuh, tapi juga sesuai dengan juga lingkungannya. Betul.
Kalau lingkungannya berubah, orang tuanya tidak berubah seperti tadi, ya habis. Contohnya perkembangan teknik informatika, kita yang kalah sama anak ya kita payah. Harus menurunkan ego juga ya dok ya. Betul. Gitu. Oke, nah terus kemudian nih dok, kira-kira pola asuh seperti apa sih dok yang beresiko terhadap kesehatan mental anak? Pola asuh yang sangat berisiko, ya pola asuh yang didasari oleh ketidaktahuan orang tua. Jadi karena orang tuanya tidak tahu, akhirnya mereka selalu melakukan ini penekanan dan menyalahkan anak. Bukan memahami dan merubah, menunjukkan yang benar, tapi mereka menyalahkan. Kemudian ketidaktahuan yang lain, mereka mungkin karena mereka berpikir bahwa anak ini investasi mereka, ya mereka akan memperlakukan anak itu dengan cara, wah semua dibebaskan karena takut kalau besok tua anak ini tidak akan memelihara mereka juga. Itu Mbak, itu yang banyak risikonya. Berarti terkait dengan pola asuh sendiri sebenarnya nggak ada yang benar ataupun salah yang tertentu ya dok ya, seperti mungkin otoriter, demokratis, itu nggak ada ya satu belah pihak yang penting atau yang paling bagus gitu ya dok ya. Tetap harus dilihat bahwa ada yang sesuai dengan kebutuhan anaknya, terus kemudian yang paling jelas adalah tidak boleh berlebihan itu tadi ya dok ya. Yeah. Tidak boleh terlalu berlebihan protektif, juga tidak boleh terlalu berlebihan untuk memberikan kebebasan. Oke. Tapi memberikan pengertian. Misalnya kita melarang sesuatu, kita memberi pengertian kenapa kita larang. Sesuai dengan umur mereka. Contohnya anak umur 3 tahun dilarang, tapi dengan penjelasan seperti anak 17 tahun juga nggak mungkin. Betul. Yang 17 tahun diberi alasan seperti 3 tahun juga nggak mungkin. Oke. Nah terus kemudian nih dok, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan jika anak itu sudah menunjukkan tanda-tanda stres atau tertekan? Kalau orang tua mulai menyadari ada sesuatu yang tidak benar di anak, dan ini pasti orang tua yang penuh perhatian pada anak, karena orang tua yang tidak memperhatikan anak ya nggak mungkin menemukan ini. Kita tahu sesuatu baik atau buruk itu dari perhatian. Nomor 1 tuh perhatian. Kalau sudah seperti itu, kita introspeksi diri dulu. Jangan-jangan kita yang salah pola asuhnya. Kalau anak yang salah, itu kita lebih gampang membenarkan, memberi contoh yang benar, karena dia belum kepribadiannya kan belum terbentuk, baru umur 18 kan terbentuk, jadi ngerubahnya lebih gampang. Tapi kalau kita yang salah, penyebabnya kita harus mau mundur, mengakui ya kalau kita memang juga bukan orang tua yang sempurna. Kita mundur dulu, kita perbaiki dulu, kita observasi dulu, mungkin sebulan sampai 3 bulan. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak ada, ya konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jangan ditangani sendiri. Betul. Terkadang ada perubahannya sendiri juga bisa dilihat dari perilakunya ya dok ya. Oke, nah terus kemudian nih dok, memang Mbak Gita, semua itu yang dinilai nantinya itu memang ketahuan dari perilaku ya dok ya, apalagi anak-anak ya dok ya. Dari perilaku itu benar Mbak Gita. Oke, terakhir nih dok, pesan untuk sahabat TKU di rumah,
bagaimana menjadi orang tua atau pendidik dan pendengar yang sedang belajar agar menjadi lebih baik, Dok? Ya caranya motivasi dulu. Motivasinya apa? Motivasinya harus mengarahkan. Motivasinya demi anak itu, ya. Demi anak itu kita bisa mengarahkan, memberitahu mana yang salah dan mana yang benar. Tanpa membuat anak itu merasa disalahkan. Itu harus punya kreativitas kita. Harus fokus ya, Dok. Ya, punya cara di mana bisa memperlihatkan mana ini yang benar, mana yang salah. Tapi gimana caranya supaya anak itu tidak merasa disalahkan. Karena kalau mereka sudah merasa disalahkan, itu sudah mereka menolak dulu. Betul. Menolak ini arahan itu gitu. Lebih-lebih dengan kekerasan yang masuk bukan pengarahannya, tapi kecemasannya. Betul. Yang Traumatis ya, Dok ya. Ya, betul, trauma ini. Jadi trauma itu membuat kecemasan yang menumpuk, kayak tabungan. Betul. Sedikit demi sedikit, kalau tabungan enak, dapat duit. Iya. Tapi ini dapat Jadi bom atom ya, Dok. ya, Dok, jadi ya. bom atom. Kemudian memahami keterbatasan anak. Memang mereka masih anak, masih belum pengalaman, inteligensinya juga belum cukup, belum berkembang. Itu bukan menunjukkan, jangan jadi orang tua ataupun pendidik yang ingin menunjukkan ini loh aku yang benar, kamu yang salah. Ya memang benar, mesti banyak salah anaknya karena memang belum tahu. Kita memang harus banyak benarnya, tapi jangan menunjukkan itu. Lebih-lebih senang menangkap basah saat dia salah, seperti nangkap maling. Nah itu yang benar-benar trauma buat Tentu. Terkadang secara tidak langsung orang tua ya, Dok ya, yang malah membuat anak ini menjadi semakin dekat dengan gangguan mental gitu ya, Dok ya. Betul, Tanpa dia sadari. Itu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Agnes, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.